Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, perusahaan plat merah PT Jasa Marga Persero Tbk mencatat hutang yang belum dibayarkan pemerintah kepada perusahaan mencapai senilai 5,02 triliun rupiah, di mana jumlah piutang tersebut merupakan akumulasi selama periode 2016 hingga 2020. Komisi 6 DPR RI memanggil direksi perusahaan plat merah PT Jasa Marga Persero Tbk dalam pembahasan piutang pemerintah kepada sejumlah perusahaan BUMN. Di mana pihak Jasa Marga mencatat hutang pemerintah kepada operator jalan tol ini mencapai senilai 5,02 triliun rupiah sejak tahun 2016. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di gedung DPR RI Jakarta, Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk Subakti Syukur menyebutkan bahwa hutang pemerintah tersebut terkait dengan realisasi dana talangan pembebasan lahan selama periode 2016 hingga 2020. Bahkan, emiten berkode saham JSMR ini harus menanggung talangan pembebasan lahan mencapai 27,265 triliun rupiah dari dana yang baru dibayarkan pemerintah sebesar 22,24 triliun rupiah. Di mana dana yang dimiliki perseroan masih bergantung pada pihak perbankan maupun pemegang saham. Untuk pembebasan lahan di tahun 2016 sampai tahun 2020, itu pengeluaran dana dalam rupiah yang sudah dikeluarkan oleh Jasa Marga melalui dana talangannya ada sebesar 27 triliun 265 miliar 742 juta 769 ribu dan 289 rupiah. Sebagaimana ditayangkan itu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Total yang belum terbayarkan adalah 5 triliun 25 miliar 315 juta 656.121 rupiah. Nantinya, jika pembayaran utang pemerintah dapat diselesaikan, maka Jasa Marga akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi pinjaman agar pembayaran bunga yang ditanggung perusahaan juga ikut berkurang dan melanjutkan pembiayaan untuk proyek lainnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kami hari ini mengenai rangkap jabatan komisaris dan performa BUMN. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Alam Syah Saragi, beliau adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Alam. Halo Pak Alam. Ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Market Review Pak Alam dari Bandung ya. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Alam, bicara kemudian mengenai tema kita hari ini mengenai rangkap jabatan di komisaris BUMN dan juga institusi lain, korelasinya dengan performa dari BUMN. Temuan dari Ombudsman mengenai rangkap jabatan ini, seperti apa Pak Alam? Ya, kita melakukan pendalaman setelah sebelumnya di tahun 2017 ya kita pernah ambil sampel dan kita menemukan 222 ASN yang rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Nah, kita pada saat itu cukup juga menuai polemik ya, dan kemudian dari Kepala Staf Presiden pada saat itu menyatakan mereka akan mengusulkan 2 opsi kepada Presiden untuk membenahi masalah rangkap jabatan ini, lebih spesifik lagi masalah rangkap penghasilan juga. Nah, itu kemudian kita tunggu, tapi tidak ada perkembangan sehingga kemudian kita mencoba di tahun 2019 melakukan pendalaman, dan awal tahun kemarin kita memanggil beberapa lembaga, Kementerian BUMN sendiri untuk mencek data, dan kemudian dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, dari BPKP dan dari BPK. Nah, kemudian setelah kita menemukan, kita coba kompilasi, keluarlah data yang kita sebut terindikasi 397 komisaris rangkap jabatan instansi asal. Itu yang kemudian banyak pihak menanya bagaimana dengan tahun 2020. Tahun 2020 belum kita lihat, dan
Kenapa kami sebut terindikasi? Karena boleh jadi bersamaan dengan waktu ada yang sudah inaktif di instansi asal atau sudah pensiun. Tapi setidak-tidaknya ini menunjukkan juga betapa banyaknya yang kemudian selain rangkap jabatan, rangkap penghasilan. Kami juga melihat proses rekrutmen ada beberapa kelemahan dalam sistemnya. Itu nanti yang kemudian akan kita sampaikan saran kepada Presiden menyangkut beberapa hal, mulai dari risiko-risiko konflik kepentingan, kemudian masalah rangkap penghasilan, dan kemudian juga nanti dengan Kementerian BUMN kita akan mengajak mereka untuk melakukan perbaikan sistem rekrutmen. Ya, Pak Alam, ke 397 komisaris yang rangkap jabatan di tubuh BUMN dan juga anak perusahaan BUMN. Seperti yang Anda tadi sampaikan, ada yang rangkap jabatan ASN, kemudian juga Polri dan juga TNI. Selain itu ataupun di luar itu, adakah yang memiliki jabatan lain, artinya berlatar belakang pengusaha ataupun partai politik? Ada juga kami lihat belakangan ya di 2020, data yang kemarin kami gunakan adalah data 2019, tapi di 2020 ada kecenderungan pengurus parpol pun bisa terpilih menjadi komisaris ya dalam proses seleksi. Ini kan peraturan Menteri BUMN sendiri sudah melarang. Nah, kami nanti akan dalami apakah yang bersangkutan mundur dulu sebelum proses seleksi atau pada saat seleksi ditetapkan masih berstatus sebagai pengurus partai politik. Itu menyangkut keabsahan pengangkatan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kami juga melihat banyak relawan-relawan politik yang kemudian ikut masuk dalam proses seleksi. Kami juga melihat ada kesenjangan kompetensi di sana. Bagaimana mereka bisa ditempatkan dalam situasi seperti ini kan berarti juga ada proses kelemahan rekrutmen yang mungkin sebagian besar ada di periode sebelumnya. Kesenjangan kompetensi artinya orang-orang yang tidak memiliki kompetensi ataupun tidak kompeten ditempatkan di posisi strategis ataupun to be exact di komisaris BUMN ataupun perusahaan anak perusahaan BUMN. Seperti itu ya Pak Alam ya? Betul, kira-kira begitu. Dampak yang paling signifikan ketika sebuah double jabatan ataupun rangkap jabatan ini terjadi, dan temuan berikutnya adalah tentu saja ditempatkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Dampak signifikannya apa Pak Alam menurut temuan dari Ombudsman? Iya, itu yang kami lihat akan ada kelemahan dari fungsi komisaris itu sendiri sebagai pengawas dan pengendali. Kalau dia rangkap jabatan, dia memiliki waktu yang tidak cukup. Kami banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang bekerja cukup serius. Mereka mengeluhkan banyak komisaris yang rangkap jabatan ini bekerjanya juga asal, produknya tidak jelas, kehadirannya juga rendah, masukan kurang gitu, dan kami belum melihat Kementerian BUMN mengumumkan hasil evaluasi kinerja para komisaris. Di sini kan juga menyangkut akuntabilitas. Ini akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Begitu juga hal yang berkaitan dengan hukum. Kalau yang berasal dari TNI, Polri sudah jelaskan di undang-undangnya mengatakan tidak boleh dia menjabat pada jabatan sipil kecuali berhenti dari keanggotaan mereka. Baik, Pak Alam, temuan-temuan tadi apakah memang secara proaktif itu ditemukan oleh Ombudsman atau ada langkah proaktif dari Kementerian BUMN yang kemudian melakukan komunikasi ataupun menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan rangkap jabatan yang ada di tubuh BUMN? Kami melakukan upaya pendalaman sebagai yang saya ceritakan di awal tadi ya, tapi Kementerian BUMN ya tentunya dengan kooperatif juga kami panggil hadir dan kemudian memberikan data-data karena kami butuhnya 2019 dulu, 2020 kan masih berjalan. Dari mereka data-data itu. Nah, banyak pihak ingin menanyakan nama-nama. Untuk itu kami nyatakan kami tidak akan mempublish nama-nama. Itu banyak sekali. Karena sejauh ini terindikasi gitu ya yang kemudian disimpulkan oleh Ombudsman. Iya, dan tujuan kami kan bukan untuk memfokuskan pada person to person, tapi kami ingin perbaikan sistem. Baik, sejauh mana ini kemudian berlawanan dengan semangat ataupun marwah reformasi secara besar-besaran di tubuh BUMN yang kemudian selalu disounding ataupun disuarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Usai jeda berikut ini, Pak Alam, kita akan lanjutkan dan bisa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.